Baik, saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Dunia saat ini sudah menjalani digitalisasi, Dewan Juri. Teknologi sebagai bahan untuk mempermudah pekerjaan. Maka dengan ini saya selaku tim preposisi mendukung penuh mosi. Mari kita buat framing untuk perdebatan kali ini. 3 framing di sisi kami. 1. Bagaimana robot humanoid bekerja. Robot ini memiliki fungsi seperti profesi yang dijalankan oleh manusia, yang berarti bagus karena pekerjaan akan semakin ringan. Impact bidang kesehatan, misalnya di seluruh dunia saat ini banyak rumah sakit atau negara yang kekurangan tenaga medis. Kenapa? Karena minat di bidang kesehatan ini mulai menurun dikarenakan gaji, lingkungan pekerjaan, dan masih banyak lain. Ini akan buruk. Pelayanan kesehatan pasti tidak akan maksimal, Juri. Lalu pada bidang pendidikan, sudah lazim dengan semua teknologi, karena pada saat ini remaja-remaja atau guru-guru sudah melakukan sistem daring, misal di Google Classroom, di Zoom Meeting, di Kahoot, dan masih banyak lainnya. Maka pembelajaran akan lebih menyenangkan dan praktis. Kos yang dikeluarkan juga akan lebih sedikit, bukan? Di mana saja humanoid robot ini akan efisien. Robot ini akan sangat efisien di berbagai negara. Penggunaan tidak sulit karena sudah di sistem sepintar dan secanggih mungkin. Namun robot ini akan sangat berguna di daerah konflik. Hal ini akan saya jelaskan dalam argumen saya di belakang nanti. Lalu yang ketiga, sebagai masyarakat inter, saya rasa hal ini akan sangat menguntungkan di berbagai sektor. Satu robot bisa disistem untuk melakukan berbagai pekerjaan. Bagi pengusaha, perusahaan jasa, dan lain sebagainya, ini adalah nilai plus untuk kelajuan usaha. Lawan mungkin akan mengatakan jika humanoid robot akan mengambil alih pekerjaan manusia 100%. Namun, tidak begitu. Adanya robot ini bukan untuk mengganti, namun untuk pengefisienan pekerjaan manusia yang tidak dapat dipegang sekaligus. Robot ini malah dapat dijadikan tameng pertama dalam setiap perang agar mengurangi jumlah korban jiwa atau manusia, Juri. Ini berhubungan dengan kerja robot ini di dunia militer. Mereka bisa dijadikan pasukan khusus untuk menjadi tameng terdepan sebelum mereka melewati pasukan manusia misalnya. Tentu kita harus aware terhadap satu masalah perang dan konflik di dunia saat ini, bukan? Mengingat banyak sekali konflik di dunia saat ini yang sedang terjadi, contoh di Rusia dan di Ukraina, contoh di Palestina dan Israel dan Iran. Nyawa satu manusia lebih berharga dibanding 100 robot, Dewan Juri. Lalu kita akan masuk ke beban pembuktian. Tim yang dapat memenangkan debat ini adalah tim yang dapat membuktikan mengapa robot humanoid ini harus direalisasikan. Satu poin penting di sisi kami. 1. Sebagai alat bantu sehari-hari. Mari kita anggap HP sebagai robot. Manfaat yang kita dapat sangat fantastis, bukan? Meskipun begitu, manusia tetap tidak menjadikan HP sebagai fungsi utama di kehidupan sehari-hari. Namun berbeda dengan robot humanoid ini, robot ini adalah realisasi yang lebih fungsional dari HP. Robot ini hanya sebagai penunjang dan pembantu ketika manusia sudah kewalahan. Satu contoh di kesehatan, kurangnya nakes membuat pelayanan tidak maksimal dan ini malah memperburuk kondisi pasien ini. Jelas gak bisa dijustifikasi, Juri. Maka urgensi kami adalah merealisasikan robot ini agar pelayanan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan di bidang atau sektor lain maksimal dan stabil. Lalu satu argumen di sisi kami, robot di area konflik. Sadari, Juri, di dunia saat ini banyak terjadi konflik di mana-mana, fasilitas kesehatan dihancurkan, nakes tidak luput dari pengeboman, penembakan, atau pembunuhan dan teror. Fasilitas pendidikan juga sama nasibnya. Sekolah-sekolah dibombardir agar anak-anak dari musuh yang mereka bom ini tidak mendapatkan pendidikan atau fasilitas yang
sudah menjadi hak mereka. Reporter juga diculik, dibunuh agar gak menyebarkan lokasi atau berita terkini di area tersebut. Ini membuat warga sipil di area konflik kacau, hak mereka nggak tersalurkan. Contoh di Gaza, anak kecil yang mati, reporter terbunuh, pendidikan mereka putus, orang-orang empati dan ingin membantu, namun apa daya, semua akses ditutup. Dengan adanya robot humanoid ini, saya rasa hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi nggak akan terjadi secara masif. Anak-anak warga sipil akan dapat hak mereka walau keadaan nggak lagi memungkinkan jika dilakukan secara konvensional. Setidaknya anak-anak atau warga sipil yang terluka mendapatkan perawatan intensif dari robot humanoid ini, dan setidaknya anak-anak yang sekolahnya terputus mereka tetap mendapatkan hak mereka untuk bersekolah. Itu saja dari saya, bangga menjadi tim reposisi.